Halo anak-anak, apa kabar kalian? Mister harap semuanya baik-baik saja ya. Kali ini Mister akan mengajak kita untuk masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, kali ini karena menggunakan buku terbitan baru, kita menggunakan buku terbitan Erlangga. Jadi aplikasi yang kita gunakan juga dan program pembelajaran juga baru ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka. Ya, aplikasi pengolah angka itu ada, kalau di bukunya yang kalian pelajari nanti ada dua. Yang pertama adalah di situ ada Open Office Calc dan yang kedua adalah Microsoft Office Excel. Tapi yang kita gunakan kali ini yang kita akan bahas untuk melakukan perhitungan sederhana, kita menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, kali ini Mister akan pandu kalian menggunakan video tutorial ini. Nanti kalian tonton videonya sampai habis karena Mister cuma memberikan penjelasan materi ini ya. Jadi jangan sampai tidak diperhatikan. Karena nanti untuk penugasan Mister akan memberikan tugas melalui luring ya. Jadi nanti kalau kalian tidak nonton video ini sampai habis nanti kalian tidak mengerti apa yang Mister jelaskan. Oke, kita lanjutkan langsung ke materi prakteknya. Ya, di sini Mister sudah punya Microsoft Excel, tapi yang versi 2013, sedangkan yang di buku ini, yang di buku kalian ini adalah versi 2016. Jadi Mister belum update ya, tapi tidak apa-apa, isinya sama saja. Coba kita buka dulu seperti biasa Microsoft Excel-nya. Ya. Oke, ini adalah jendela Microsoft Excel ya, seperti ini. Kenapa kok ada kotak-kotak seperti ini? Nah, nanti bisa akan jelaskan. Ini adalah program untuk pengolah angka, karena di sini nanti kita akan melakukan perhitungan angka-angka yang kita akan hitung dan juga terutama ada rumus-rumusnya. Oke, Mister akan jelaskan dulu supaya kalian paham. Yang pertama supaya kalian mengerti, kalau misalnya dari kiri ke kanan seperti ini atau patokannya A, B, C, D sampai selanjutnya itu dinamakan adalah kolom ya. Sedangkan untuk baris itu adalah dari atas ke bawah. Nah, atau patokannya adalah 1 sampai berapa. Itu adalah kolom. Jadi kalau ingat ya, dari atas ke bawah itu kolom, dari samping ke samping adalah baris. Oke. Dari samping ke samping kolom dan dari atas ke bawah adalah baris. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Kemudian di sini di buku kalian ini ada materi prakteknya di halaman 4 sampai 9. Nanti kalian coba buka buku kalian ya di halaman 4 sampai 9. Situ ada praktek bagaimana kita mengolah angka. Ya, oke. Di sini Mister akan coba lihat dulu. Di sini ada beberapa data yang perlu kita isi. Kalian boleh lihat dan kalau kalian punya laptop atau komputer di rumah boleh ikutin cara Mister ini. Mister akan lakukan sama persis seperti yang ada di buku ini supaya kalian lebih mengerti. Oke. Pertama kita akan ketik dulu di bagian sini. Oke. Oh ya, agak kelupaan. Kalau ini tadi dari samping ke samping ini namanya adalah kolom ya, dan dari atas ke bawah ini adalah baris. Terus kalau satu-satu seperti ini, nah satu-satu kotak ini namanya sel ya. Oke, tadi kalau dari samping ke samping ini namanya adalah kolom ya, patokannya ABC sampai berapa gitu. Kalau misalnya dari atas ke bawah patokannya 1 sampai berapa gitu namanya baris. Kemudian kalau satu-satu seperti ini adalah sel. Jadi kalau Mister bilang sel, kalian harus paham ya. Misalnya Mister klik di sini. Nah, perhatikan di sininya. Ini namanya sel ini ya, sel C5. Jadi kalau misalnya bilang C5 berarti patokannya kolom C baris kelima. Selnya di sini. Paham ya? Oke. Kita langsung saja ke prakteknya. Kita buat dulu di sel bagian A1. Di sini kita buat nama dulu, toko alat tulis Dora ya. Oke, toko alat tulis Dora. Oke, nah sekarang kalau kalian bertanya, Mister ini kan nanti terpotong. Oke, kita untuk membesarkan selnya atau membesarkan kolomnya atau membesarkan garisnya, kita bagian atas atau bagian pinggir seperti ini. Kita klik di sini, kita tahan, kita tarik saja seperlunya sampai ini terbuka seperti ini, baru lepas. Oke.
Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya kita ketik aja biar agak cepat ya. Di sini barang. Kemudian lanjut di sini adalah harga satuan. Kemudian lanjut lagi di sini jumlah barang. Oke, lanjut di sini adalah total harga ya. Nah, kemudian ini kan masih nih sama caranya, tinggal kita bawa seperti ini dulu ya sampai berbentuk seperti tanda salib seperti ini. Kita tarik, lepas ya, ini juga tarik, lepas, yang ini juga tarik, lepas. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk membuat tulisannya ini ke tengah semua, kita blok seperti ini. Bagian di sini, bagian agaknya kita pilih yang tengah. Dua-duanya kita pilih tengah ya, supaya dia ke tengah viewnya. Oke, lanjut lagi. Kita tulis nama-nama barangnya, harga satuannya, kemudian jumlah barangnya ya, sampai yang ke bawah. Oke. Nah, sekarang sudah jadi ya, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita di bagian sini, kita untuk menghitung, sekarang kita akan hitung dulu. Kita akan menggunakan rumus perkalian. Misalnya harga satuannya kita kali dengan jumlah barangnya. Bagaimana caranya, Mister? Oke, kita klik dulu terutama di sel D4. Di sel D4. Nah, ya, harus paham ya. Kita klik seperti ini, kemudian kita buat sama dengan sama dengan, maaf ya. Sama dengan, kalau udah tulis sama dengan, kita klik bagian sini di harga satuan yang pertama. Nah, kalian buat tanda bintang. Tekan tanda bintang, ditekan shift, tahan, kemudian tekan bintang, kemudian kita klik lagi di jumlah barang. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal tekan enter. Nah, lakukan seperti ini sampai yang ke bagian ini ya. Oke, kalau udah, Mister akan lakukan secara cepat saja. Oke, sekarang sudah jadi data jumlah harganya, kita sudah tahu semuanya total harganya di sini. Sekarang kita akan membuat jumlah biaya yang dikeluarkan kalian untuk belanja di bagian sini. Di bagian, kita klik dulu di bagian sel D12. Oke, kemudian kita menggunakan rumus namanya sum ya. Jadi harus sama dengan dulu seperti biasa. Formulanya sama dengan, tulis sum, SUM huruf besar, kemudian buka kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah. Klik, tahan, tarik sampai bawah. Nah, kalau udah seperti ini, kita tutup kurung. Kalau udah ditutup kurung, tekan enter. Nah, jadi jumlahnya akan ketahuan otomatis. Ya, jumlahnya akan ketahuan otomatis. Kalau kalian mau ingin melihat rumusnya kembali, kalian klik saja seperti ini dan lihat di bagian ininya. Nah, ya, di formula barnya akan kelihatan. Ya kan? Oke. Kemudian kita akan misalnya ini kita adalah penjual atau kita yang punya toko. Orang belanja, ini jumlah belanjaan orang. Kemudian orang membayar kita, ini kan harganya jumlahnya Rp114.400 misalnya ya. Nah, terus orang kasih duit sama kita 120.000. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita tulis dulu di sini. Misalnya orang kasih duit kita 120.000. Ya. Nah, kemudian kita klik di kembaliannya. Nah, ini ingat ya, ini uang yang dikasih oleh pembeli. Ini pembeli ya, pembeli yang membeli barang-barang ini. Ini jumlah belanjaannya. Nah, sedangkan kita ada sebagai yang punya toko atau kasir misalnya. Nah, di sini kita tekan dulu di bagian sel D14. Sama seperti tadi, kita lakukan pembagian. Kita lakukan pengurangan. Caranya adalah sama dengan, seperti biasa, sama dengan
klik sel ini D12, kemudian kita tekan tanda kurang, kemudian tekan lagi sel D13, kemudian tekan enter. Nah, jadi kembaliannya adalah 5.600. Ya, di sini ada tanda minus ya. Ini adalah kembalian karena ini jumlah uang yang dari pembelinya tadi misalnya. Ya, gitu ya. Sudah paham kan? Jadi kalian bisa ulang terus video ini kalau belum paham. Oke. Sekarang supaya lebih rapi, kita akan membuat tabel ini menjadi ada garisnya. Ada tabelnya lah ya. Kita blok dulu dari sini, tarik, tahan, lepas. Kemudian kita masuk di bagian sini. Nah, bottom border. Kita klik saja yang segitiga kecilnya. Kita pilih yang all borders. Oke, sekarang sudah terlihat ada garisnya. Ada garisnya semua ya, terang ya, sudah terang kan? Oke, sekarang selanjutnya. Kalau kalian bertanya, Mister, biasanya kalau jumlah uang itu harus ada penulisan RP-nya dan titiknya. Oke, sekarang kita akan membuat tulisan RP dan titiknya. Kita di sini dulu. Kita blok, kemudian tekan kanan di mouse kalian, tekan yang format cell ya. Klik, kita tunggu nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang currency ya, klik saja. Nah, nanti akan muncul di bagian kanan sebelah ini. Ini kan tandanya masih dolar ini. Kita ubah jadi RP ya, Indonesia. Kita pilih saja. Kita pilih, ini bisa ditarik ke bawahnya. Ya, ini ya. Nah, ini dia. RP Indonesia ya. Klik saja. Nah, ini adalah untuk nominal 0 di belakangnya. Biasa kalau pembacaan rupiah itu ada 2 di belakangnya. Oke, kita tambahin 2 aja. Tidak masalah. Tekan OK. Nah, kalian bisa lihat di sini otomatis dia ada tulisan RP, koma, dan bahkan titiknya. Nah, sudah paham kan? Tidak terlalu susah. Ini bisa kalian praktekkan di rumah kalau kalian punya laptop dan komputer ya. Dan jangan bersedih kalau kalian tidak punya laptop atau komputer. Yang penting kalian sudah mengerti yang Mister ajarkan dan kalian bisa melihat videonya ini ya. Kemudian nanti untuk penugasannya kita akan bertemu di minggu selanjutnya menggunakan sistem luring. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.